Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis skripsi karya Al-Nur Alwi berjudul Keefektifan Penggunaan Metode Pembelajaran SQ 4R dalam menyimpulkan isi artikel siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada saya, Indi Nurandini, dengan NIM 1850360. Yang kedua ada Fani Hanifah Muslimah dengan NIM 1850368. Yang ketiga ada Rida Anissa dengan NIM 1850373. Yang keempat ada Amelia Rizky Aprilianti dengan NIM 1850375. Baik, untuk hasil analisis skripsi yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari skripsi yang kami analisis. Latar belakang dari skripsi tersebut ya, pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa SMP Negeri 1 Tanete Riaja yang berlangsung selama ini kurang efektif, terutama pada pembelajaran membaca. Kebanyakan siswa yang telah membaca kurang memahami isi pesan atau teks yang telah dibacanya, termasuk kurangnya kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan pada suatu teks atau bacaan. Hal ini dikarenakan pembelajaran membaca guna menyimpulkan yang dilaksanakan selama ini hanya berorientasi pada hasil dan mengabaikan proses. Sehingga tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP yakni untuk meningkatkan kemahiran siswa dalam menggunakan keterampilan berbahasa yang meliputi kemahiran menyimak, berbicara, membaca, menulis belum tercapai. Maka dari itu, penulis mencoba mengaplikasikan metode membaca SQ 4R dengan harapan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di SMP Negeri 1 Tanete Riaja. Baik, untuk hasil analisis skripsi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fani Hanifah Muslimah. Kepada Fani dipersilahkan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskanlah satu masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah kemampuan menyimpulkan isi artikel siswa dengan metode pembelajaran SQ 4R pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja. Berdasarkan kelompok kami, tanggapan kami, pemilihan masalah dalam skripsi ini sudah baik karena didasari oleh dorongan yang datang dari diri sendiri untuk kebutuhan yang memperoleh jawaban serta terdapat upaya melakukan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Bahasan yang dipilih juga baik karena bercermin dari fenomena yang terjadi, sehingga bahasan dan hasilnya dapat diberlakukan secara langsung atau aplikatif dalam perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, terutama pada jenjang SMP. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Dalam skripsi ini terdapat satu tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kemampuan menyimpulkan isi artikel siswa dengan metode pembelajaran SQ 4R pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja. Berdasarkan tanggapan kelompok kami, hal ini berarti terdapat korelasi yang baik, artinya dalam penelitian ini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rida. Yang ketiga ada hipotesis. Dalam skripsi ini terdapat hipotesis berupa adanya perbedaan yang signifikansi antara hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang menggunakan metode SQ 4R dalam pembelajaran membaca untuk menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Hipotesis ini adalah hipotesis alternatif atau HI. Tanggapannya, menurut kelompok kami, hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis alternatif, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Selanjutnya. Kemudian, dalam bab 3, terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial. Adapun prosedur pengolahan data yang digunakan adalah yang pertama, membuat daftar skor mentah. Yang kedua, membuat distribusi frekuensi dari skor mentah. Yang ketiga, analisis statistik deskriptif. Dan yang keempat,
analisis statistik inferensial. Tanggapannya, menurut kelompok kami, penggunaan teknik ini sudah tepat, karena digunakan untuk menggambarkan karakteristik hasil belajar siswa yang meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, standar deviasi, dan tabel distribusi frekuensi. Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar siswa. Kriteria yang digunakan adalah hasil belajar dikatakan mengikuti populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai bab 4 dalam skripsi ini. Hasil eksperimen kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk angka untuk mengukur keefektifan penggunaan metode pembelajaran SQ4R dalam menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja. Adapun penyajian hasil data ini dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu yang pertama membuat daftar skor mentah, membuat distribusi frekuensi dari skor mentah, lalu mencari mean rata-rata, yang keempat mengukur penebaran, dan yang terakhir menetapkan tolak ukur kemampuan siswa. Data yang berupa skor mentah dari hasil tes 60 siswa ini dijadikan sampel. Penyajiannya bertujuan mengungkap keefektifan penggunaan metode pembelajaran SQ4R dalam menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tiate ke dalam dua bagian, yaitu penyajian data kelas eksperimen dan penyajian data kelas kontrol. Nah, ini hasil pengolahan data yang telah diperoleh. Untuk kelas eksperimen, yaitu menggunakan metode ceramah, dikategorikan kurang dengan nilai rata-rata 62,03. Yang kedua, kelas kontrol dengan menggunakan metode SQ4R ini dikategorikan tinggi dengan nilai rata-rata 82,06. Lalu, tanggapan dari kelompok kami mengenai bab 4 dalam skripsi ini yaitu metode SQ4R ini efektif dalam pembelajaran menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian hasil analisis skripsi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.